Kowe harus menikah dengan Ranto, Nduk. Jangan sampai keponakan-keponakanmu itu mati sia-sia menjadi tumbal ketamakan bapaknya. Tinggalkan Suropati. Nyawa cucu-cucuku lebih berharga dibanding apapun atau siapapun di dunia ini. Napas Ki Jalasetro tersengal-sengal saat mengucapkan kalimat itu. Ia terbatuk-batuk. Dadanya tampak naik turun, mencoba mengalirkan udara ke paru-parunya. Tubuh lelaki itu gemetar. Bola matanya mulai terbalik ke atas dan bibirnya setengah terbuka. Janti menggenggam jemari sang ayah yang terasa dingin. Lelaki yang dulunya gagah perkasa, kini tampak ringkih dan tubuhnya hanyalah berupa tulang belulang yang terbalut kulit yang sudah mengendur. Gadis itu menangis tersedu-sedu. Ingin dilawannya wasiat sang ayah, namun ia tak berdaya. Hanya dialah yang mampu menyelamatkan bocah-bocah malang itu. Takdirnya sudah tertulis di atas langit. Bersumpahlah, Nduk. Bersumpahlah bahwa kowe akan melaksanakan dawuhku. Desak Ki Jalasetro tersedak-sedak. Enggih Romo, sendika dawuh. Gumam Janti dengan lirih. Air matanya terus mengalir deras. Ucapan itu tampak cukup memuaskan Ki Jalasetro. Dengan satu tarikan napas panjang, lelaki itu menghembuskan napas untuk terakhir kalinya. Disusul dengan jeritan histeris Janti yang jatuh terkulai di lantai kamar. Kisah misteri berlatar belakang tanah Jawa ini disadur dari novel berjudul Dawuh yang merupakan novel ke-11 karya Epi Silma. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap bagian dari kisah menyeramkan ini. Nimas menggertakkan rahangnya dan menghitung 1 hingga 10 sembari memejamkan mata saat Kinasih mulai menarik-narik ujung dasternya. Suara tangis batita itu serasa memecah gendang telinganya. "Sebentar nak, mama belum selesai," teriak Nimas di sela berisiknya suara desisan minyak goreng. Tangan kiri Nimas menggenggam erat-erat lengan mungil Kinasih, menjauhkan bocah itu dari nyala api kompor gas yang menjilat-jilat, serta minyak panas yang meletup-letup di dalam penggorengan. Tangan kanannya berkutat membalikan ikan yang sedang digorengnya. Namun tampaknya bocah perempuan berusia 2 tahun itu sama sekali tak ingin berkompromi. Tangisnya kian melengking. Ia meronta-ronta dan memerosotkan tubuhnya. Pegangan Nimas yang licin berkeringat pun terlepas. Kinasih mulai berguling di lantai dapur yang kotor. Nimas menghembuskan napas keras-keras dan mematikan kompor dengan kasar. Ia menyerah. Lebih baik menunggu suaminya pulang saja ketimbang berjibaku dengan kompor dan kerewelan Kinasih. Sambil menyeka keringat yang mengalir di kening dengan lengan dasternya, ia meraih Kinasih
dan menggendong bocah itu di pinggulnya. Ia heran, mengapa Kinasih menangis tanpa sebab sedari pagi. Ia memeriksa tubuh sang putri. Tak ditemukannya luka sedikit pun. Nimas pun sudah menyuapinya makanan dengan porsi yang lumayan banyak pagi tadi. Tak mungkin bocah itu menangis karena kelaparan. "Kina mau mimi?" tanya Nimas lembut. Bocah itu menggeleng kuat-kuat. Tangisnya tak kunjung reda. "Bubuk yuk, gendong mama ya." Kinasih tak menjawab. Ia tetap meraung-raung. Nimas meraih handuk kecil dan membasahinya dengan air keran. Lalu disekanya wajah bocah itu. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Kinasih pun luluh dan mau meminum botol susunya sembari berbaring di atas kasur. Nimas menyalakan kipas angin. Hembusannya sedikit memberi kesejukan di dalam kamar beratap asbes dan triplek yang lumayan panas itu. Rumah kontrakan yang mereka tempati adalah tipe perumahan 21 yang sudah lama kosong. Lingkungan di sekitar mereka amat gersang. Terbatasnya jumlah air dan tanahnya yang berpasir membuat tanaman pun enggan tumbuh. Sejujurnya, Nimas tidak kerasan tinggal di lokasi ini. Namun ia tak mempunyai pilihan lain. Gaji suaminya yang pas-pasan hanya mampu menjangkau harga sewa rumah kontrakan ini. Meski suasana rumah ini gerah dan tak nyaman, namun biasanya Kinasih selalu bermain dengan riang gembira. Namun tidak di hari ini. Sedari pagi, sepeninggal sang ayah berangkat kerja, ia selalu rewel tanpa sebab membuat Nimas kewalahan. Nimas mulai ikut memejamkan mata saat dilihatnya Kinasih mulai terlelap. Tangis bocah itu kini hanya menyisakan sedu-sedan lirih yang perlahan menghilang. Namun, tiba-tiba Nimas dikejutkan oleh getaran dari ponselnya yang diletakkan di balik punggungnya. Semula Nimas tak ingin mengangkatnya. Ia hanya ingin tidur sebentar. Toh, biasanya sang suami akan mengirimkan pesan bila Nimas tak menjawab panggilan videonya. Prasojo memang sering melakukan panggilan video dengan putrinya saat lelaki itu sedang istirahat dari pekerjaannya sebagai mandor proyek. Namun, getaran ponsel itu tak jua berhenti. Dengan hati-hati, Nimas beringsut dari atas kasur dan berjalan berjingkat menuju ke depan rumah. Nimas mengerenyit saat membaca nama yang tertera di layar ponselnya. Mayang, sang kakak, yang melakukan panggilan telepon. Suatu hal yang aneh menurut Nimas. Seperti juga Prasojo, biasanya Mayang akan mengirimkan pesan terlebih dahulu sebelum menelpon. Itu pun bila Nimas sudah menjawab pesannya. Mayang bisa memahami kesibukan sang adik dengan anak batitanya. Tak mungkin Mayang meneleponnya berkali-kali seperti sekarang. Seketika, firasat buruk pun menghampiri Nimas. Tak ingin dilanda rasa penasaran, Nimas pun memutuskan untuk mengangkat panggilan telepon itu. "Ya, halo Mbak." "Halo, Bu Nimas." Terdengar suara lelaki dengan nada tegas di ujung sambungan telepon. Nimas terkejut. Siapa yang memakai ponsel sang kakak? Apakah ponsel itu hilang?
Iya, dengan saya sendiri. Siapa Anda? Mana Mbak Mayang? Mengapa Anda menggunakan ponselnya? Tanya Nimas bertubi-tubi. Maaf Bu, kami dari Polsek Karanganom ingin mengabarkan bahwa Bu Mayang dan Pak Sugeng telah mengalami kecelakaan di kawasan hutan kami. Sepeda motor mereka terguling ke dalam jurang. Kami mengontak Anda karena nama Anda ada di daftar panggilan terakhir. Apakah Ibu masih kerabat Bu Mayang? Nimas teringat, semalam ia sempat mengobrol sebentar dengan sang kakak. Saat itu, Mayang tak mengatakan rencananya untuk bepergian. Lalu mengapa mereka bisa berada di hutan Karanganom? Nimas tertawa gugup. Bapak bercanda kan, Pak? Mana Mbak Mayang? Saya ingin bicara dengannya. Maaf Bu, saya Bribda Hartono. Saya tidak sedang bercanda Bu. Jenazah Bu Mayang dan Pak Sugeng kini dalam perjalanan menuju rumah sakit Bakti Husada. Silakan Ibu cek ke sana. Oh iya, kami juga menunggu kehadiran Ibu di Polsek untuk mengambil barang-barang pribadi mereka serta menjemput putri mereka. Bila Ibu masih ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Mengenai foto dan video situasi sekarang, silakan buka aplikasi WhatsApp Ibu. Akan kami kirim ke sana beserta alamat polsek kami. Seketika Nimas tersadar, ini bukanlah sebuah lelucon konyol. Lagi pula, Mayang dan suaminya adalah tipe orang yang selalu serius dan tak suka bercanda. Nimas pun menjadi panik. Jemarinya mulai gemetar. Panggilan teleponnya masih tersambung dengan anggota polisi itu. Saat Nimas memeriksa beberapa kiriman foto dan video ke aplikasi WhatsApp-nya. Foto-foto tentang sepeda motor yang remuk di dasar jurang. Keadaan tubuh Mayang dan Sugeng yang berdarah-darah saat dimasukkan ke dalam ambulan, serta Ajeng yang duduk meringkuk di dalam mobil polisi dengan keadaan wajah dan pakaiannya yang kotor dengan tanah. Bocah berusia 6 tahun itu menatap kosong dengan air mata yang mengering di pipinya yang kotor bekas sapuan lumpur. Di tangannya tampak sebuah botol air mineral yang masih utuh. Seketika, tangis Nimas pun meledak. Bu Nimas? Tanya Bribda Hartono dengan lembut. Iya Pak, maaf. Tolong Anda kabari kami secepatnya. Kapan Anda bisa datang ke polsek kami? Biar nanti kami antar ke rumah sakit untuk memeriksa jenazah Bu Mayang dan Pak Sugeng. Kasihan anak mereka juga, ia tak mau berbicara dengan siapapun. Oh iya, kapan kecelakaan ini terjadi Pak? Tanya Nimas di sela sedu sedan. Pagi tadi Bu. Baiklah Pak, saya akan berdiskusi dulu dengan suami saya. Baik Bu, terima kasih. Bribda Hartono memutus percakapan mereka. Dengan jemari yang masih bergetar hebat dan tubuh yang terasa lunglai, Nimas pun menelepon Prasojo. Ada apa, Ma? Tumben telepon? Mana Kina? Tanya Prasojo di sela suara-suara berisik gemuruh adukan bebatuan bercampur semen yang dituangkan ke lubang galian dan teriakan para pekerja. Pa, tolong pulang sekarang. Mbak Mayang dan Mas Sugeng meninggal. Nimas tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia segera menutup sambungan telepon mereka. Lalu menangis meringkuk di sofa ruang tamu mereka yang kumuh. Kini ia menyadari arti rewelnya Kinasih sedari pagi. Mungkin Batita itu lebih peka menangkap firasat buruk yang menimpa keluarga mereka.